Hello, welcome to Fitus Talk, podcast di mana kamu bisa eksplor dunia IT dari tren sampai isu terkini. So, enjoy the podcast and let's start. Aplikasi melambat, user komplain, tetapi ketika dicek di AI dashboard tidak ada masalah. Nah, dan juga bisnis jadi terganggu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah monitoring yang sekarang digunakan itu sudah cukup? Karena masih ada banyak sekali problem yang tidak tercapture. Bersama saya Jeffrey yang akan membahas lebih detail masalah apa sih yang terjadi di monitoring dashboard di dunia IT sekarang. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas bersama seorang yang sangat expert yang sudah banyak sekali membahas detail bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan dashboard yang kita punya. Nah, kita akan bahas bersama Pak Diar selaku Senior Solution Architect dari Elastic Indonesia. Halo, selamat pagi, Pak Diar. Ya, halo, pagi Mas Jeffrey. Oke, nah mungkin sebelumnya ini biar teman-teman Fitizen kenal sama Pak Diar. Mungkin Pak Diar bisa saya kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Oke, ya. Salam kenal teman-teman semuanya. Nama saya Diar Firman, saya dari Elastic, atau kalau teman-teman pernah dengar ILK, gitu kan. Saya sebagai Solution Architect dari Elastic, yang memang khusus untuk handle market Indonesia. Oke, thank you Pak Diar untuk waktunya. Udah mampir nih ke studio. Mungkin ini langsung ke the point, karena kalau saya sering ketemu customer tuh banyak sekali problem yang terjadi. Maksudnya kebanyakan tadi, hampir semua bisnis itu pasti sudah bergantung sama IT. Betul. Ya kan? Tapi kadang di tim IT kan pasti mereka butuh dong, ketika mereka lagi jalanin, ya mereka butuh sebuah istilahnya monitoring yang cukup baik gitu. Nah, yang sering terjadi kan kadang, ya misalkan tiba user tuh, ini paling sering terjadi nih, misalkan kalau lagi diliatin tuh nggak kenapa-kenapa, tapi tiba-tiba ketika misalnya malam hari gitu, tiba-tiba misalkan aplikasinya ada masalah. Nah, itu tuh kenapa sih sering istilahnya tuh kejadian gitu loh, hal-hal seperti itu. Oke, ya. Mungkin kalau ini, ya mungkin kita bisa analogi ini seperti kayak kita punya semangka gitu ya, watermelon effect gitu kan. Luarnya hijau gitu kan, tapi mungkin dalamnya merah gitu kan. Nah, biasanya hal-hal kayak gini tuh berhubungan gitu ya sama kurangnya visibility sebenarnya. Visibility, jadi, ya visibility-nya nggak utuh lah. Yang kelihatan tuh yang bagus-bagus aja gitu kan. Nah, kenapa demikian gitu kan? Nah, sebenarnya ya ada faktor juga keterbatasan tool sebenarnya. Jadi kalau di legacy monitoring gitu kan, biasanya hanya fokus ke sisi infrastruktur gitu kan. Jadi apakah infrastrukturnya atau misalkan servernya hidup atau enggak gitu ya, atau networknya up atau enggak gitu kan. Nah, sedangkan kan kalau kita bicara aplikasi secara umum atau sistem secara umum, konteksnya lebih luas dari itu gitu kan. Nah, juga yang kedua sebenarnya ini berkaitan sama mungkin yang kita kenal sebagai static threshold atau dynamic threshold gitu kan. Nah, nanti mungkin kita akan bahas hal itu gitu kan. Tapi pada dasarnya ketika kita pakai static threshold tuh biasanya kita hanya terpaku kepada angka gitu kan. Misalkan CPU di atas 80% ini berarti error. Di bawah itu berarti enggak, mungkin bukan error lah istilahnya, mungkin dapat alert lah gitu ya. High CPU gitu kan. Padahal belum tentu kalau CPU-nya nggak high, aplikasinya itu normal gitu kan. Bisa jadi tetap ada problem gitu kan untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak kita lihat atau tidak terlihat dari tools monitoring yang silo lah atau legacy. Jadi seperti itu biasanya. Nah, makanya kita atau tim IT biasanya mengalami hal tersebut tuh gitu kan. Tidak punya visibility, sedangkan dia mendapatkan komplain atas aplikasinya yang tidak sempurna. Gitu. Itu kan karena memang ya betul sih tadi yang dibahas kan ada dari visibility, biasanya orang masih fokus kepada infra. Kadang juga tadi ada static threshold. Ya maksudnya apalagi sekarang kan aplikasi juga udah banyak sekali yang berhubungan dengan, bukan berhubungan ya, aplikasi yang dibangun untuk serve AI kan. Atau bahkan aplikasi tersebut punya ada AI gitu kan. Itu kan juga jadi sebuah concern yang cukup istilahnya ya, cukup perlu diperhatikan kan sama teman-teman tim IT kan. Observability seperti apa. Nah, ngomong-ngomong detail nih, sebenarnya lagi jadi kebayang tuh tadi ngomongin tentang ada sistem threshold. Nah, tapi sebelum threshold itu sebenarnya kalau kita ngomongin tentang monitoring lebih detail, itu sebenarnya
data yang perlu masuk itu maksudnya jadi data stream yang bisa diolah itu harusnya seperti apa gitu maksudnya? Segitu banyak kan data stream, nah itu seperti apa yang harus bisa diolah? Balik lagi ke definisi kita melakukan monitoring gitu kan. Biasanya monitoring ini kan dilakukan sama tim operasional gitu kan. Dan kalau tim operasional sendiri biasanya tuh banyak istilahnya banyak komponen yang harus dimonitor lah, gitu kan. Jadi kita punya komponen, biasanya tim network punya monitoring sendiri, tim server punya monitoring sendiri, gitu kan. Atau tim aplikasi punya monitoring sendiri, gitu kan. Dan di mana masing-masing komponen tadi kita sebut data source, gitu ya, itu sebenarnya punya sinyal atau telemetri yang dikirim, gitu kan. Nah, bisa jadi suatu event dalam ya misalkan kita terima keluhan dari customer lah, itu mungkin supaya kita bisa menganalisis itu harus mengumpulkan data dari masing-masing tempat tersebut gitu kan. Dan ini tentunya kalau tadi tools monitornya legacy gitu kan, kita mesti pindah-pindah tools, nah itu tentunya tidak efisien lah. Oke, nah sebenarnya betul sih kalau misalkan toolsnya legacy itu kan jadi perpindahannya itu jadi ya itu kan tidak efisien dan itu menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, apalagi tadi kan udah ngomong kan tentang data source yang begitu banyak kan. Berarti kan sebenarnya harus ada sebuah solusi di mana tidak hanya istilahnya cuman ya udah capture masing-masing data, tapi bisa mengkolaborasikan semua data source tersebut kan, kira-kira gitu kan? Ya, betul. Jadi ya ini sebenarnya balik lagi ke tantangannya sih, tantangan yang mungkin dihadapi sama teman-teman IT operation sekarang gitu kan, karena ya kita paham lah bahwa landscape dari sistem atau aplikasi itu sendiri kan sebenarnya berubah gitu kan. Kalau dulu kita pakai bare metal gitu kan, atau kita pakai virtual machine gitu kan, mungkin sekarang teman-teman kenalnya Kubernetes gitu kan, atau microservices gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya ya komponennya juga dari yang satu monolitik, kemudian berkembang jadi beberapa service sampai ke microservice yang mungkin terdiri dari ratusan kontainer gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya jadi tantangan sendiri nih buat teman-teman yang melakukan monitoring gitu kan. Dan biasanya juga karena sifatnya sudah microservices gitu kan. Nah, ini komunikasinya biasanya umumnya tuh pakai API gitu kan. Nah, API ini biasanya ya terutama monitoring komunikasinya ini luput nih dari istilahnya monitornya teman-teman gitu kan. Karena tadi kalau balik lagi ke yang awal gitu kan, mungkin dari sisi infrastruktur hijau semua, aman gitu kan. Hijau semua. Tapi mungkin ada komunikasi yang terhambat gitu kan, atau ada komunikasi yang delay gitu kan. Nah, ini kan juga jadi faktor misalnya yang membuat user experience turun gitu kan. Nah, ini yang balik lagi kemungkinan kalau toolsnya silo gitu kan, ini tidak terdeteksi sama tools yang mungkin sudah dimiliki. Betul. Sebenarnya ini mungkin lebih detail. Kalau dari kacamata mungkin Elastic sendiri, melihat masalah ini tuh seperti apa sih? Maksudnya apa yang mungkin dari Elastic bisa merasa bahwa oh ini kendala yang lebih detail gitu dan juga bisa mungkin di solve gitu. Oke. Ya, mungkin kalau dari Elastic sendiri mungkin saya akan agak mundur sedikit gitu kan, karena kita kan istilahnya bahas monitoring gitu kan. Dan ya benar Elastic itu sebagai sebuah tools monitoring sebenarnya bisa kita sebut seperti itu gitu kan. Nah, karena mungkin ya teman-teman pasti kenal lah kalau orang gitu ya atau developer misalkan mencari log server gitu ya. Biasanya nyari yang gratisan apa sih? Elastic ya gitu kan. Nah, itu ya istilahnya salah satu bentuk kita monitor log sebenarnya gitu kan. Nah, mungkin kan tadi kita rasa monitor tuh udah nggak cukup lagi gitu, karena ya tadi landscape berubah. Landscape berubah, dari aplikasi berubah gitu, dan juga didukung dengan ada AI dan segala macam. Ya betul. Nah, mungkin sinyal dari logs itu tidak lagi cukup gitu kan. Mungkin kita perlu data-data pendukung gitu kan dari sinyal-sinyal yang lain gitu kan. Nah, Elastic secara platform itu sendiri ya sebenarnya kan capable untuk istilahnya memasukkan lah atau mengingest sinyal-sinyal tersebut gitu kan. Kalau mungkin kalau tadi saya sebut log, mungkin sebagian besar orang mengenal Elastic itu hanya untuk logs gitu kan. Nah, tapi sebenarnya lebih luas dari itu gitu kan. Untuk metrics pun bisa gitu kan. Untuk trace atau yang kita sebut APM itu pun Elastic bisa melakukan hal tersebut gitu kan. Jadi mungkin bisa dikatakan ini arahnya ke full stack observability lah.
Nah, jadi Elastic tuh emang salah satu tools untuk observability juga. Ya, berarti kan sebenarnya dari Elastic melihat bahwa memang orang mengenal Elastic awalnya dari monitoring tools ya, Ya, atau untuk istilahnya logs, biasanya log logs sih aja biasanya gitu. untuk log. Tapi sebenarnya dari Elastic sendiri juga udah punya banyak istilahnya kemampuan di mana dia bisa istilahnya jadi kayak observability Betul. observability tools yang di mana dia bisa istilah mengintegrasi atau gimana Betul. sih, misalnya bisa lebih detail nggak apa sih yang bisa dilakukan gitu? Jadi mungkin analoginya gitu ya, kita mungkin belajar perbedaannya monitoring sama observability gitu Oke. kan. Nah, kalau monitoring tadi ini mungkin masih berhubungan tadi yang saya bilang gitu ya. Nah, monitoring biasanya mungkin lebih dekatnya ke arah dashboard mobil gitu lah. Oke. Misalkan, bensin habis atau enggak, udah berapa kilometer gitu kan, ada cek engine indikator atau enggak gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya lebih ngasih tahu apa yang terjadi gitu kan. Nah, tapi mungkin itu tidak cukup nih untuk ya mungkin sebagian besar orang lah gitu kan, karena nggak menggambarkan apa-apa gitu kan. Nah, kalau observability itu mungkin lebih ke arah mungkin istilah ke dokternya MRI atau EKG gitu kan. Nah, jadi kita ngelihat lebih ke dalam nih, nggak hanya dari bungkusan luarnya, sehingga kita bisa tahu itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan. Walaupun mungkin tadi seolah-olah di luar tuh baik-baik saja gitu kan. Cuman kita bisa dapat visibility deep insight ke dalam supaya tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa. Intinya kan kenapanya itu kan, supaya kita bisa melakukan atau mendapatkan insight dan next-nya ya kita ada action. Nah, tapi sebenarnya kalau kayak begitu ini agak lebih detail. Penasaran sih, apakah bisa melakukan yang namanya kayak prediktif? Bukan prediktif, jadi kayak istilahnya kayak bisa mengecek, misalkan anomali gitu. Misalkan dia bisa, ini misalkan setiap jam tertentu tiba-tiba spike dan segala macam. Nah, itu apakah possible gitu sebenarnya untuk dilakukan? Observe yang seperti apa? Apakah sedetail itu? Atau observe yang seperti apa gitu? Oke, ya. Nah, jadi ini mungkin balik lagi kalau kita bicara observability gitu kan, mungkin kalau di market gitu ya, atau di industri gitu kan, industri yang sejenis, kita nggak akan lepas dari sebuah istilah yang namanya AI Ops. Oke, Gitu kan. AI Nah, Ops. AI Ops ini sebenarnya ya gabungan dari dua kata lah, AI dan Ops. Operasi, ya. Gitu kan. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kapabilitas AI gitu kan. AI dalam hal ini ya sebenarnya bisa macam-macam, anything yang kita sebut AI lah gitu kan. Nah, bentuk paling basic dari AI mungkin teman-teman sering lihat istilah AI strip ML gitu ya. Nah, jadi ya AI or machine learning. ya jadi paling umum biasanya itu kita manfaatkan machine learning gitu kan. Nah, balik lagi machine learning paling umum itu dimanfaatkan sebagai anomaly detection sebenarnya. Nah, anomaly detection ini kan sebenarnya salah satu konsep dari machine learning yang namanya unsupervised machine learning gitu kan. Jadi ini tadi kita bisa istilahnya mempelajari tren gitu kan, tren dari apapun lah sebenarnya. Kalau dari konteks kita tadi sebenarnya transaksi atau aplikasi atau infrastruktur gitu kan. Nah, kita bisa memahami tren misalkan harusnya di jam segini tren dari jumlah transaksinya adalah sekian gitu kan. Kalau pagi naik, kalau malam turun gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya balik lagi ke tadi yang kita bahas pertama kali itu static threshold. Static threshold. Nah, static threshold itu kan sebenarnya angkanya ya pokoknya kita set statis gitu kan. Mau pagi, mau siang, mau malam ya kalau menembus threshold itu alert gitu kan. Nah, ini salah satu keunggulannya machine learning adalah kita bisa menggunakan namanya dynamic threshold gitu kan. Jadi istilahnya thresholdnya itu dinamis berdasarkan tren gitu kan. Jadi kalau pagi harusnya naik gitu kan, kalau malam harusnya turun gitu kan. Nah, jadi kan kalau kita lihat tren pagi ternyata jumlah transaksi gitu kan ternyata turun gitu kan. Nah, ini kan berarti dideteksi sebagai sebuah anomali gitu kan, dan teman-teman operation akan bisa mendapatkan insight atau alert misalkan sebelum permasalahan tersebut istilahnya tersebar atau komplain dari customer komplain atau berulang kan. Nah, untuk kita observe misalkan untuk planning, contoh kalau di tim IT yang paling berguna adalah misalkan mereka mau resource planning kan. Ini bisa nggak sih kalau resource planning misalkan mereka lakukan untuk contohnya adalah mereka yang punya hybrid cloud kan, biasanya mereka harus resource kapan taruh ke cloud dan segala macam, kira-kira gitu kan.
Ya betul. Jadi karena sebenarnya machine learning di Elastic, karena Elastic sebagai platform generik lah mungkin Iya. kita istilahnya, sebenarnya nggak hanya terpaku hanya untuk data infrastruktur aja atau data metrik aja atau logs aja atau transaksi aja. Sebenarnya bisa berlaku untuk semua lah gitu kan. Ya termasuk tadi misalkan kita mau misalnya kita punya matrix apa kalau public cloud misalkan cost Iya. atau apa gitu kan ya Iya. kita mungkin bisa menganalisis data tersebut dengan machine learning gitu ya Ya. di Elastic, dapat trennya, oh mungkin nanti tahun depan kita cost untuk public cloud kita akan sekian gitu kan. Nah Ya. ini ya salah satu use case lah yang possible ketika kita mengadopsi machine learning sebenarnya. Tapi sebenarnya ini jadi kepikiran gitu. Kan tadi kita ngomong aplikasi lambat dan segala macam. Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya dari pengalaman Pak Dira sendiri itu sebenarnya real case nggak sih, atau Anda bisa cerita nggak sih use case yang mungkin sedikit gitu ada tentang yang ini tuh ya kejadian di customer, ya masalahnya itu benar-benar tidak terlihat di monitoring biasa dan ketika di observe ternyata ada gitu korelasinya. Oke. Ya, ya sebenarnya cukup umum sih karena balik lagi kalau kita visibility-nya tidak penuh gitu kan, maksudnya sinyal-sinyal yang kita collect itu tidak mewakili sistem secara keseluruhan gitu kan kalau kita bicara signals atau ya istilahnya observability signals gitu ya, kita kan ada sebut logs gitu ya, ada sebut metrics, ada trace gitu kan, dan atau mungkin kita korelasikan dengan bisnis KPI gitu kan. Nah ini kan sebenarnya baiknya ini kan menyeluruh nih visibility kita gitu kan. Nah bisa jadi ya mungkin bukan bisa jadi gitu ya, ini cukup umum bahwa kalau di Indonesia itu biasanya masing-masing istilahnya data source gitu ya, masing-masing data source untuk sinyal-sinyal tersebut tuh banyak atau istilahnya ownership-nya beda-beda gitu kan, silo lah istilahnya. Misalkan tim security punya sendiri, tim aplikasi A sendiri atau gitu ya. Betul. Jadi mungkin tim yang monitoring aplikasi ngelihat nggak ada apa-apa nih di sisi aplikasinya. Padahal mungkin ya problemnya ada di sisi tempat lain kayak gitu. Yang kan detect misalkan aplikasi aman, kok nggak bisa connect, ternyata database. Tim database punya log sendiri gitu biasanya. Betul. Aplikasi, database, ternyata jalurnya. Ya, betul. Jadi istilahnya mungkin akan lebih optimal gitu kan kalau kita misalkan punya full stack visibility lah. Misalkan kita punya aplikasi A, aplikasi ini berjalan di atas apa gitu kan. Database-nya apa, pakai network-nya apa gitu kan. Nah, itu semua kita kumpulin di satu stack dan kita monitoring dengan tool yang sama gitu kan. Jadi kan visibility-nya dapat dan kita bisa mengkorelasikan nih. Oh, lagi ada problem ini, coba dalam single pane of glass gitu ya. Mungkin kita bisa lihat, oh ternyata ada sisi banyak istilahnya connectivity issue di sisi database gitu kan. Kan kita langsung tahu tuh dalam single dashboard sebenarnya. Itu sebenarnya sangat membantu sih untuk teman-teman operasional. Iya betul. Sebenarnya istilahnya kalau dari sini mungkin dari Elastic sendiri dia akan melihatnya bahwa oh saya itu sebagai orkestrator atau sebagai kepala yang kayak ini saya kumpulin. Misalkan dalam satu full stack aplikasi ini semua monitoring tools atau semua yang berikut di dalam sebuah berkontribusi di sana itu menyusun itu semua akan dikumpulkan jadi satu istilahnya full stack itu. Jadi ketika ada aplikasi A, udah ketika buka dengan dashboard misalnya di Elastic, dia bisa langsung nge-trace semuanya di mana akan ada ciri bottleneck-nya atau gimana gitu kira-kira. Ya betul. Jadi kira-kira kita bisa mengkorelasikan lah, maksudnya ketika suatu problem terjadi gitu kan. Nah mungkin balik lagi kita cerita tentang observability signal gitu kan. Jadi what happened? What happened? Kemudian ada where it happened gitu kan, and why it happens. Nah, ini sebenarnya dijawab sama 3 sinyal tadi nih. Gitu kan. Kalau why gitu kan, why biasanya dijawab sama sinyal matrix gitu kan. Oh, latency naik gitu kan, why-nya tuh gitu kan. Where-nya itu biasanya di mana gitu kan. Nah, di mana itu biasanya kita bisa terbantu kalau kita sudah punya full stack gitu ya. Di aplikasi mana sih atau di service mana gitu kan. Nah, ini dengan trace biasanya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga why gitu kan, kenapanya. Nah, kenapanya biasanya kita lihat di sisi logs gitu kan. Biasanya logs kan suatu catatan events yang mungkin paling menggambarkan kondisi sesuatu gitu kan. Suatu detailnya, jadi kalau kita punya 3 itu kan istilahnya
kita punya gambaran utuh lah gitu kan, dan teman-teman operation juga nanti ketika melakukan analisis gitu kan atau perlu mencari penyebab sesuatu gitu kan, itu lebih mudah mendapatkannya sebenarnya. Oke, tadi kan kita udah banyak nih bahas dari Elastic itu tentang yang AI Ops. Nah, sebenarnya kan sekarang udah tren AI itu kan udah dari yang mungkin dari AI yang dari machine learning, terus udah ada yang istilahnya udah yang GPT AI, bahkan sekarang udah ngomong agentic AI. Itu kan berarti another lagi. Kenapa kan kalau udah agentic AI berarti kan itu something yang banyak yang bilang mengkonklusikan bahwa yang sudah masuk ke agentic AI itu adalah dia bisa mendesain something, just bukan telling gitu kan. Betul. Berarti kan udah bisa mendesain something. Nah, dari sisi observability itu akan ngikutin tren itu nggak sih ke sana gitu? Oke, iya betul. Jadi bagus sekali pertanyaan. Jadi sebenarnya ini memang suatu apa ya istilahnya evolusi yang logis lah gitu kan. Iya. Kalau memang AI Ops ini kan secara jargon sudah cukup lama gitu Betul. kan. Bahkan lahir mungkin ya ketika Gen AI belum ada atau belum populer lah Iya. gitu kan. Nah sekarang kan sebenarnya eranya sudah ke arah generatif AI gitu Betul, kan. Nah, generatif dan next-nya adalah agentic betul, kan masuknya. ya. Kan. Nah, jadi secara solusi observability gitu kan, sebenarnya evolusinya pun ke arah sana gitu kan ya, termasuk Elastic gitu kan. Oke. Jadi bagaimana kita tadi kalau bicara AI-nya nggak hanya machine learning gitu kan, tapi juga mengadopsi kapabilitas generative AI dan agentic gitu kan. Jadi ya itu pun sebenarnya istilahnya diadopsi sebagai salah satu fungsi dari observability tools gitu kan di Elastic gitu kan. Jadi mungkin teman-teman akan kenal istilahnya kita atau Elastic itu ada fungsi namanya AI Assistance gitu kan. Ini istilahnya kita bisa berinteraksi. Tadi kan kita bicara kita mengumpulkan banyak sinyal tuh, kita simpan di Elastic gitu kan. Nah, jadi dibandingkan kita berinteraksi dengan datanya secara manual, kita mengquery gitu kan, atau kita bikin dashboard lah yang istilahnya yang agak lebih mudahnya gitu kan. Nah, kita bisa berinteraksi dengan natural language sebenarnya. Kita bisa chatting gitu kan, atau kita bisa istilahnya kalau teman-teman analisnya perlu asisten gitu kan dalam menemukan root cause gitu kan. Root cause analisisnya juga bisa dibantu sama AI assistance gitu kan. Nah, ini kita bicara tentang kapabilitas generative AI gitu kan. Nah, mungkin kalau teman-teman aware juga gitu kan, generative AI sekarang kan nggak berhenti, malah terus berkembang gitu kan. Mungkin kita kenal istilahnya agentic AI gitu betul, kan. yang bisa mendesain sudah. Betul, ya. Jadi agentic AI kan sebenarnya pada dasarnya kita punya kapabilitas AI agent gitu kan. Betul. Yang istilahnya bisa reasoning, bisa berpikir what to do next-nya istilahnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya Elastic itu juga membekali tools-nya dengan kapabilitas seperti itu juga gitu kan. Jadi kita bisa membuat agent custom gitu kan. Jadi tergantung use case yang mau spesifik di-handle sama agent tersebut gitu kan. Misalkan kalau observability ya kita sebut saja kita punya observability agent gitu kan. Nah, agent ini teman-teman bisa bikin gitu ya, bisa membekali agentnya. Oh, kita kasih tools untuk mengquery Elastic dari sisi alerts gitu kan. Kita bekali tools untuk memastikan matriksnya within threshold atau enggak gitu kan. Kemudian kita bisa kasih tools untuk mengecek informasi dari si logs gitu kan. Nah, tidak berhenti di situ gitu kan. Tadi kan katanya agentic ada action-nya gitu kan. Nah, Elastic sebenarnya juga membekali agent itu dengan kapabilitas workflow. Workflow ini nanti yang akan bisa ngasih agent itu kapabilitas atau untuk melakukan action lah. Ya mungkin paling basic, oh kalau ada alert ini dan ternyata matrix ini dicek sesuai juga gitu kan, dan logs ini dicek ada gitu kan, tolong openin case-nya gitu kan. Atau dan itu bisa dilakukan langsung gitu? Langsung dari si agent-nya. Atau mungkin setelah openin case, kirim email ke si A gitu kan. Misalnya, nah itu agent builder dari Elastic itu memungkinkan untuk melakukan hal tersebut gitu kan dalam konteks observability sebenarnya. Berarti dia sebenarnya karena dia merasa bukan merasa sih, karena dari sisi Elastic kan dia sudah punya source data kan tadi yang dia punya, yang data stream yang tadi yang dia punya semua. Lalu sudah ditambahkan lagi Elastic Evolution di mana dengan ada Elastic Agent Builder. Jadi istilahnya kayak bisa bikin ChatGPT di atas dengan underlay-nya adalah data-data yang tadi kira-kira gitu. Jadi betul nih. Jadi istilahnya mungkin kalau teman-teman yang familiar atau senang ngoprek terkait sama AI mungkin familiar dengan istilah-istilah tadi yang saya sebutkan lah gitu kan, tools atau
ya tools via MCP misalkan agent to agent atau misalkan tadi query dalam hal konteks engineering. Nah, biasanya kalau di luar lah, outside Elastic itu biasanya dari tools yang beda-beda gitu kan. Nah, ini sebenarnya semuanya itu udah ada di Elastic gitu kan. Ya datanya ada di situ, agentnya ada di situ, toolsnya ada di situ gitu kan, konektor-konektor keluarnya juga ada di situ gitu kan. Jadi istilahnya satu solusi untuk membuat istilahnya tadi kita sebutlah AIOps mungkin dalam hal ini yang memiliki kapabilitas agentic gitu kan di satu platform sebenarnya. Berarti salah satu solusi di mana bisa bangun istilahnya comprehensive observability tools. Jadi dia bisa lengkap AI istilahnya mungkin ini AI-driven observability. AI-driven observability. Nah, ya kan. Itu bahasa Indonesianya ya, AI-driven observability. Bahasa Sundanya itu. Oke, nah ini udah banyak sekali insight. Nah, ini mungkin kita sedikit mau ada games. Kita ada segmen games. Ya, games itu true or false. Simpel aja tinggal jawab, Pak Dirar tinggal jawab true or false saja. Oke, yang pertama. Observability itu hanya untuk ya perusahaan-perusahaan yang besar, yang big company. True or false? False. False. Boleh jelasin nggak nih? Jangan. Nggak usah. Oke. Lalu AIOps itu akan menggantikan tim IT. True or false? False. False. Aman berarti kan pekerjaan masih ada. Semakin kompleks sistem, semakin penting observability. True or false? Benar sekali, true. True, oke. Nah, mungkin yang lebih model elaborasi, nah ini juga pasti sering banyak nanya. Ini mungkin dari sisi, Pak Jera juga bisa menjelaskan dari sisi Elastic, mungkin sistem skemanya seperti apa. Itu starting ketika kita mau punya observability tools, itu starting from apa? Karena mungkin orang kebayang, ini mesti punya banyak tadi kan data stream, atau starting from, ya kecil udah, itu juga udah bermanfaat, seperti apa gitu. Ya, mungkin kalau journey sendiri mungkin bisa dilihat dari beberapa istilahnya skenario lah, kan? Baik dari size atau dari complexity atau kelengkapan datanya lah, gitu kan. Ya dari size tentunya kalau misalnya dari ukuran perusahaan atau company masih belum terlalu besar gitu ya, mungkin ya kita bisa start small gitu kan. Dan bahkan sebenarnya dan Elastic bisa membantu itu. Ya, dan justru itu keunggulannya Elastic sebenarnya. Elastic itu bisa running everywhere lah. Maksudnya bahkan di laptop saya pun kalau mau saya install Elastic dan ingest log dari mana-mana itu bisa gitu kan. Nah, jadi istilahnya se-fleksibel itulah gitu kan. Jadi dari sisi scalability kita bisa start sangat small gitu kan. Jadi mungkin ya untuk kelas-kelas SME gitu kan, misalkan bisa start small gitu kan. Nah, atau dari journey observability maturity levelnya lah. Nah, kita bisa ada stepnya juga gitu kan. Mungkin kita tidak secara langsung, pokoknya saya mau semua masuk ke Elastic gitu kan. Nah, jadi itu kan mungkin akan jadi learning curve yang terlalu curam lah untuk beberapa orang gitu kan. Mungkin bisa start dari yang paling mudah, yaitu logs gitu kan. Misalkan logsnya masukin ke Elastic, kita buat dashboard gitu kan, kita buat alerting rules gitu ya. Next-nya mungkin kita semakin lengkap lagi logsnya sambil masukin metrics gitu ya. Kemudian mungkin next-nya lagi kita masukin trace gitu kan. Paralel juga kita mengaktifkan machine learning-nya misalkan untuk anomaly detection gitu kan. Nah, itu jadi ada journey sampai akhirnya mungkin semua telemetri atau semua data bisa kita masukkan ke Elastic yang nanti istilahnya tadi yang kita sebut kalau sudah di-enable gitu ya kapabilitas AI ini ya jadi unified visibility platform jadinya. Ya, betul. Oke. Thank you sekali waktunya untuk Pak Dira. Nah, tapi sebelum itu mungkin dari Pak Dira sendiri ada nggak kira-kira mau closing statement gitu? Mungkin ada bisa kasih insight terakhir gitu untuk teman-teman Vitizen. Ya closing statement saya sebenarnya sederhana gitu kan. Jadi di era digital ini sebenarnya kecepatan itu suatu keharusan gitu kan. Jadi bukan pilihan lagi gitu kan. Nah, makanya untuk teman-teman Vitizen yang sebagai pemangku kebijakan gitu ya, bisa memberikan tools terbaik ke tim IT Anda. Jadi tim IT Anda ini bisa lebih fokus ke arah inovasi gitu kan. Jadi lebih strategik dibanding sibuk memadamkan api gitu kan, yang mungkin mereka juga belum tahu penyebabnya gitu kan. Nah, di sini kami sebagai tim Elastic dan teman-teman Virtus juga siap membantu
jika ada use case atau istilahnya skenario yang mungkin kita bisa bantu dengan solusi Elastic. Oke, thank you Pak Diar untuk waktunya, untuk diskusi yang sangat, wah ini banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan. Oke, sekali lagi thank you, dan juga thank you teman-teman Vitizen yang sudah menonton video ini, dan juga teman-teman Vitizen, kalau teman-teman pengen tahu lebih detail tentang Elastic, teman-teman bisa tanya kepada marketing@virtusindonesia.com atau elastic@virtusindonesia.com. Dan juga di kolom deskripsi, teman-teman bisa mendapatkan konsultasi atau demo Elastic Observability dari Virtus. Sekali lagi, thank you teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Oke, see you in the next video. Bye-bye!